Hai, sebelum jalan-jalan ke tempat lainnya, aku mau nunjukin ke kalian nih ikon di kota Ambon, salah satunya Tugu Trikora. Lokasi berada di pusat kota di depan gereja Siloam. Tugu Trikora dibangun pada tahun 1962 sebagai bentuk dari partisipasi keberhasilan Indonesia dalam merebut Irian Barat dalam Operasi Mandala yang berpusat di Makassar. Konten hari ini kita mengenai Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Sekalian aku ingin mengajak kalian ke tempat destinasi wisata yang ada di kota Ambon. Jangan sampai skip videonya ya, karena aku akan memberikan penjelasan informasi mengenai tempat yang kita kunjungi nanti. Tonton video ini sampai habis ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita sekarang ada di Lapangan Merdeka, Balai Kota Ambon. Merupakan salah satu lapangan terbuka di kota Ambon. Lapangan ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pesta rakyat, penyuluhan, sosialisasi, lomba kompetensi, olahraga, dan lainnya. Seperti saat ini di Lapangan Merdeka sedang mempersiapkan untuk upacara 17 Agustus. Di bagian depan ini banyak hiasan bunga-bunga warna merah dan putih sesuai dengan bendera kita, merah dan putih. Tempat ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk foto-foto selfie. Hayo, siapa yang udah foto di tempat ini? Bunganya jangan sampai dipetik ya, soalnya kemarin aku melihat ibu-ibu metik bunga ini buat anaknya. Oh iya, untuk sementara dalam masa persiapan kita nggak boleh lewat jalan ini ya. Ini ditutup pakai kursi, kayu, dan tali. Jadi kita bisa lewat pintu di bagian kanan dan kiri. Seneng banget, rame di sini, banyak orang yang berdatangan untuk foto-foto maupun refreshing, cari angin. Cuaca hari ini juga bagus banget, gak hujan. Ini sekarang kita coba untuk masuk ke dalam lapangan. Biasanya dibuat ini upacara tanggal 17 Agustus besok. Kalau sekarang buat ini banyak orang yang jogging-jogging, olahraga. Ini aku mau nunjukin ke kalian persiapan untuk upacara besok. Lapangan Merdeka merupakan ruang publik terbesar di kota Ambon. Dalam radius lingkaran Lapangan Merdeka, kita bisa melihat tingginya kantor gubernur 8 lantai. Di sisi kanan terdapat Balai Kota Ambon. Di sisi kiri terdapat Gereja Maranatha yang klasik. Kemudian ada Gong Perdamaian, Pusat Komando Militer, dan Taman Patimura. Lapangan Merdeka di kota Ambon telah dijadikan sebagai ruang terbuka hijau dan juga sebagai ruang terbuka non hijau. Sarana untuk olahraga di Lapangan Merdeka juga lengkap. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa setiap harinya melakukan aktivitas di Lapangan Merdeka. Banyak hal yang mereka lakukan, terkhususnya para remaja kota Ambon lebih sering menjadikan Lapangan Merdeka sebagai tempat bergaul dengan teman-temannya. Setelah tanggal 17 Agustus digunakan upacara kemerdekaan, di Lapangan Merdeka pada tanggal 22 Agustus digunakan kegiatan HUT Kota Ambon ke-447. Acaranya sangat meriah. Pemerintah Provinsi Maluku berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI berupa penyajian berbagai jenis makanan olahan berbahan sagu terbanyak. Tercatat ada 521 jenis panganan berbahan sagu yang disajikan secara bersamaan. Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-447 Kota Ambon, Apris Gasper, menjelaskan dipilihnya tanggal 22 Agustus untuk perencanaan HUT Kota Ambon dikarenakan adanya kesibukan rangkaian kegiatan HUT RI dan HUT Provinsi Maluku berlangsung di bulan Agustus ini. Kegiatan akan dibuat sesederhana mungkin namun meriah, termasuk puncak peringatan HUT ke-447 di Kota Ambon pada
pada 7 September yang bertemakan Give to Ambon, yang lebih mengutamakan partisipasi dari semua pihak. Setelah berkeliling di lapangan Merdeka Ambon, aku mau ngajak kalian ke seberang jalannya. Yap, benar sekali, Gong Perdamaian Dunia. Deket banget kan? Buat kalian yang mau ke kota Ambon tuh enak banget karena wisatanya tuh deket-deket. Selain itu, harga tiket masuknya juga murah-murah. Untuk masuk ke tempat wisata Gong Perdamaian Dunia ini, kita cuma bayar Rp5.000 aja per orang. Gong Perdamaian Dunia di Ambon diresmikan pada tanggal 25 November 2009. Monumen tersebut berdiri di pusat kota Ambon, tepatnya di Jalan Patimura. Dan setauku, karena merupakan fasilitas umum, Taman Merdeka di Taman Gong Perdamaian Dunia ada dibuka selama 24 jam penuh. Berbagai fasilitas juga disediakan di sini. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah toilet umum, kursi-kursi taman, hadirnya galeri ekonomi kreatif, juga ada ruang terbuka hijau yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Gong ini diresmikan oleh Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk melihat gong ke-35 di dunia ini lebih dekat, pengunjung harus menaiki beberapa anak tangga terlebih dahulu. Gong Perdamaian Dunia juga menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Ambon dan Indonesia. Berdirinya gong ini juga diharapkan mampu membuat masyarakatnya hidup damai, rukun, dan saling menghargai satu sama lain. Gong Perdamaian Dunia ini memiliki diameter sebesar 2 meter dan berwarna emas. Pada bagian permukaan dikelilingi kurang lebih 200 bendera dari berbagai negara di dunia. Kemudian pada bagian bawah gong terdapat tulisan Gong Perdamaian Dunia, sedangkan bagian atas tertulis World Peace Gong. Pada bagian tengah terdapat lambang-lambang agama besar yang ada di dunia seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Dan pada bagian paling tengah ada miniatur bumi dengan disangga 2 pilar raksasa. Sebagai pelengkap ada lambang Pancasila yang jelas terpampang di bagian atas penyangga gong. Lambang Pancasila ini sekaligus menjelaskan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sejak peresmiannya, taman ini selalu ramai dikunjungi warga lokal dan wisatawan sebagai tempat bersantai atau bahkan lokasi yang dianggap bagus sebagai objek foto. Galeri ekonomi kreatif berlokasi di dalam komplek bagian belakang monumen dan baru mulai beroperasi sejak akhir Januari 2022. Mengunjungi galeri ekonomi kreatif paling cocok pada sore dan malam hari karena gemerlap lampu monumen Gong Perdamaian dan warna-warni gerai UMKM yang dihiasi lampu pijar kuning di sekitarnya terlihat memunculkan suasana yang rileks dan menenangkan pikiran. Kuliner menarik dengan harga terjangkau layak untuk dicoba, di antaranya kopi rempah, mie sagu, pisang nugget, dan nasi goreng kambing. Galeri ekonomi kreatif merupakan hasil diskusi dengan komunitas ekonomi kreatif yang mendambakan ruang untuk mengekspresikan karya mereka. Sebelumnya, Dinas Pariwisata juga telah membantu memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif Maluku dengan menyelenggarakan acara tertentu seperti pameran, festival, dan pojok ekonomi kreatif. Kita sekarang menuju ke bawah bangunan gong, terdapat bangunan museum tentang sejarah kota Ambon bernama Museum Gong Perdamaian Dunia Ambon. Terdapat foto-foto saat terjadi perselisihan antara agama 1999 di Ambon. Bagus sekali bagi wisatawan agar kita lebih mengenal Ambon. Selain cerita sejarah, tentu bagus juga untuk diabadikan sebagai kenang-kenangan kita sudah sampai di Ambon. Setelah kita berkeliling di Monumen Gong Perdamaian Dunia, waktunya kita ke tempat selanjutnya, yaitu Taman Patimura.
Jaraknya deket banget sama Gong Perdamaian Dunia. Kita tinggal jalan kaki sekitar 1 menit sampai juga. Taman Pattimura mempunyai luas area sekitar 11.000 meter persegi. Monumen Pattimura bertambah keelokannya dengan adanya kolam penyangga. Terdapat 5 kolam penyangga yang menuju angka 5 yang bermakna bulan Mei. Letaknya yang tidak jauh dari pusat kota Ambon membuat para wisatawan bisa mendatanginya dengan cukup mudah. Lokasinya berada di samping lapangan Merdeka. Taman yang menjadi simbolis perjuangan Kapitan Pattimura tidak membebankan biaya tiket masuk untuk setiap pengunjung. Pada dasarnya, taman ini memang dibangun pemerintah kota Ambon untuk memberikan hiburan pada masyarakat. Taman Pattimura buka selama 24 jam, jadi tidak masalah jika ingin datang di siang ataupun malam hari. Bagi yang senang jalan-jalan di taman, Taman Pattimura menyediakan pedestrian yang tertata apik, sehingga bisa dinikmati oleh setiap pengunjung yang datang. Taman Pattimura ini kerap kali menjadi tempat diadakan event tertentu yang menarik diikuti, salah satunya pameran foto dan grafis. Pameran tersebut tidak hanya sebagai hiburan, namun juga sarana edukatif. Pada dasarnya, pameran virtual membuat setiap orang dapat menikmati sebuah karya dimanapun mereka berada. Taman yang diresmikan pada tanggal 2 Mei 2008 memang mengalami perkembangan yang signifikan. Tepat di tengah Taman Pattimura terdapat patung pahlawan nasional Kapitan Pattimura. Dibangunnya patung pahlawan nasional Kapitan Pattimura itu merupakan simbol mengenang kisah kepahlawanan sebagai putra Maluku. Tidak sekedar taman, di dalamnya juga terdapat lapangan voli dan basket yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Tidak heran jika banyak anak muda yang sengaja datang untuk bermain bola baik di pagi atau sore hari. Taman Pattimura bisa menjadi area wisata yang menarik dikunjungi di pusat kota Ambon. Hai, aku sekarang berada di Taman Pattimura. Tepat di belakangku ada patung pahlawan kita, yaitu patung Kapitan Pattimura, yang terbuat dari perunggu setinggi 7 meter dan beratnya hampir mencapai 4 ton. Pembuatan patung Pattimura dengan dana sebesar 2 miliar rupiah. Patung yang terdapat di Taman Pattimura ini berjarak hanya sekitar 150 meter dari kantor Gubernur Maluku. Makna yang bisa diambil dari kegagahan patung Pattimura adalah semangat memperjuangkan dan membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, seharusnya semangat ini memang harus diyakini sehingga perjuangan Pattimura tidak sia-sia untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Taman Pattimura diresmikan oleh pemerintah kota Ambon dan pada dasarnya mendapatkan perawatan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai perkembangan di dalamnya yang menuju arah yang lebih baik. Dalam hal fasilitas tentunya tidak perlu diragukan, meskipun objek wisata ini gratis, di kawasan taman bersejarah ini tersedia berbagai macam fasilitas dasar seperti toilet dan area parkir. Selain itu, terdapat panggung terbuka di sekitar taman yang bersifat multifungsi. Pada dasarnya,
sore hari merupakan saat yang tepat untuk bersantai di taman. Aktivitas warga terlihat begitu ramai di kota Ambon. Setelah berkeliling di Taman Patimura, selanjutnya kita menuju ke Monumen Pahlawan Nasional Marta Christina Tiahahu. Jaraknya juga dekat dengan lapangan Merdeka, sejauh 3 km bisa ditempuh dengan waktu 10 menit. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu Google Map untuk tujuan ke sini. Monumen Pahlawan Christina Marta Tiahahu terletak di Karangpanjang, tepat di samping sebelah kanan kantor DPRD Maluku. Untuk bisa memasuki kawasan ini, harga tiket masuk yang dibebankan hanya Rp5.000 per orang. Namun, nominal tersebut sebenarnya juga bisa sukarela. Untuk jam operasionalnya, setauku monumen ini buka selama 24 jam, sehingga bisa berkunjung pada pagi, siang, ataupun malam. Tetapi, kemarin aku sempat konfirmasi ke penjaga monumen untuk jam operasionalnya, kata beliau sekitar jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalian yang sudah datang jauh-jauh lebih baik datang di sini sekitar jam tersebut aja ya, biar bisa masuk. Pada dasarnya, Monumen Marta Tiahahu ini memang menjadi bukti sejarah atas keberanian wanita Maluku. Ia lahir tahun 1800 di Desa Abubu di Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah. Marta kecil sudah cukup sering mengikuti ayahnya, Paulus Tiahahu, menghadiri rapat perencanaan perang. Sehingga setelah dewasa mengambil langkah berani terjun langsung dalam pertempuran. Perjuangannya sangat hebat hingga titik darah penghabisan. Marta Tiahahu akhirnya meninggal dunia ditangkap oleh penjajah dalam perjalanan pengasingan ke Pulau Jawa saat berada di atas kapal perang milik Belanda. Jasadnya disemayamkan di Lautan Banda dengan penghormatan militer di Januari tahun 1818. Menghargai jasa dan pengorbanan, Marta Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Patung monumen ini diarahkan ke Laut Banda untuk mengenang jasad pahlawan wanita nasional Marta Tiahahu yang dikuburkan di Laut Banda. Patung ini terbuat dari perunggu yang tingginya sekitar 6-7 meter. Patung Marta Tiahahu ditampilkan membawa tombak, tetapi berdasarkan legenda ia melemparkan batu ke tentara Belanda. Lokasi ini biasanya dijadikan tempat alternatif untuk menikmati suasana santai, terutama para muda-mudi yang ingin menikmati keindahan kota Ambon. Patung yang menjadi simbolis perjuangan wanita di Maluku ini merupakan salah satu spot terbaik melihat pemandangan kota Ambon. Di sekitarnya terdapat berbagai macam gedung tinggi dan suasana kota yang ramai dan lebih indah dinikmati pada malam hari. Karena pada malam hari patung Marta Tiahahu disoroti oleh lampu, sehingga pemandangan terlihat estetik. Mengunjungi monumen perjuangan wanita di Maluku ini bisa menjadi pengalaman yang berharga dan tentu tidak menguras kantong. Pemandangan kota Ambon terlihat menakjubkan apabila dilihat dari daratan tinggi. Menunggu sunset dengan bersantai akan sangat nikmat di area monumen ini. Apalagi untuk kalian yang hobi foto, landscape maupun selfie, akan lebih indah momen tersebut diambil pada waktu sore hari. Yang aku suka di monumen ini selain pemandangannya yang bagus, tempatnya bersih, tanaman juga terawat, ada banyak pilihan tempat duduk, salah satunya gazebo ini. Setelah kita jalan-jalan di Monumen Marta Tiahahu, waktunya kita menuju ke tempat selanjutnya. Kita sudah sampai di Taman Pahlawan Nasional dari Maluku yang terletak di Jalan Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tepatnya ada di pinggiran jalan, jadi kita lebih gampang buat menemukannya. Terdapat 5 ukiran relief pahlawan nasional di Maluku. Ada yang ngeh nggak kalau di sini juga persis kayak di Naruto Shippuden, ada Hokage yang diukir juga wajahnya. Pahlawan di taman ini yang pertama ada Kapitan Patimura, kedua Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan, ketiga Brigjen Polisi Anumerta Karel Saswitubun, keempat
keempat, Dr. Johannes Leimena. Kelima, Martha Christian Tiahahu. Itu dia 5 pahlawan yang diukir wajahnya di Taman Pahlawan Nasional dari Maluku. Buat kalian yang mau ke Ambon bisa mampir ke taman ini ya. Kalian bisa mengabadikan momen dengan cara foto-foto. Semoga waktu kalian datang ke sini lumut-lumutnya sudah hilang ya. Merah putih. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur, menjadi bagian dari keseluruhan tata ruang kota Ambon dan menjadi ikon kota Ambon. Jembatan ini membentangi teluk dalam Pulau Ambon yang menghubungkan Desa Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi utara dan Desa Hartif Kecil di Kecamatan Sirimau pada sisi selatan. Dibangun pada tanggal 17 Juli 2011, Jembatan Merah Putih menelan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai 779,2 miliar rupiah. Secara teknis, panjang jembatan ini adalah 1140 meter. Diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 4 April 2016. Adanya jembatan ini sangat membantu mobilitas masyarakat Ambon, di mana dapat menyingkat waktu perjalanan, tidak perlu memutar atau naik feri. Selain itu juga menjadi destinasi wisata yang begitu populer. Wisatawan diperbolehkan berfoto di tepi jembatan Merah Putih Ambon. Yang terpenting memarkirkan kendaraan di pinggir dan tidak mengganggu kendaraan yang melintas. Waktu terbaik mengunjungi objek wisata ini adalah sore hari, karena di saat itu cuaca panas kota Ambon sudah berganti lebih sejuk dan tidak menyengat. Di sisi barat Teluk Ambon, pengunjung dapat menikmati indahnya mentari yang terbenam. Pemandangan di teluk pun tak kalah indahnya. Ditambah lagi adanya kapal feri berseliweran di atas perairan teluk. Banyak juga warga setempat memanfaatkan jembatan ini untuk melakukan jogging. Sore berganti malam, jembatan ini semakin dipadati oleh pengunjung. Di kala malam, objek wisata ini justru semakin meriah karena adanya lampu-lampu yang menghiasi. Tidak hanya jembatan saja, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan gemerlap kota Ambon. Seolah berada di Bukit Bintang, menyaksikan gemerlap lampu yang menghidupkan suasana. Sesekali cahaya datang dari kapal yang berlayar di atas perairan, membuat terlihat seperti cahaya yang berjalan di dalam kegelapan. Sebelum ada jembatan Merah Putih ini, jarak Bandara Internasional Patimura ke kota Ambon yaitu berkisar 35 km, harus ditempuh selama 60 menit dengan memutari Teluk Ambon. Alternatif lainnya selain lewat darat adalah dengan menggunakan kapal penyeberangan feri dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Kini semenjak dibangunnya jembatan Merah Putih, jarak waktu tempuh sangat singkat dan tak heran jika kini bahkan di sisi jembatan Merah Putih menjadi kawasan wisata. Nama jembatan ini adalah berdasarkan bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, hayo siapa yang sudah tahu ini patung siapa? Ya benar sekali, Dr. Johannes Leimena.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Johannes Lemena di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku. Patung ini terbuat dari perunggu, dibangun dengan memakan biaya lebih dari 3 miliar rupiah. Setinggi 5 meter yang dikerjakan seorang dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institusi Teknologi Bandung ITB. Wow, apa nih? Oh, ternyata di sini ada gerak jalan. Ini gerak jalan yang ada di Poka kemarin. Kita nggak sengaja lewat, ternyata ada gerak jalan. Akhirnya kita lihat dong. Ini pertama kalinya kita melihat gerak jalan yang ada di Ambon. Kita langsung penasaran, antusias dong. Apalagi warga juga antusias untuk melihat. Kemarin siapa juga yang melihat gerak jalan yang ada di Poka? Untung saja waktu itu cuacanya bagus.